Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Mukrimah dengan NPM 220100430107. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan proses sosial, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga perkembangan teknologi dan media, dan yang terakhir tentang masyarakat cyber. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang struktur dan proses sosial. Struktur sosial terbagi atas: yang pertama kelompok sosial, yang kedua lembaga peranata sosial, yang ketiga stratifikasi sosial, yang keempat mobilitas sosial, dan yang terakhir kebudayaan. Yang pertama adalah kelompok sosial. Kelompok sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok informal dan yang kedua kelompok formal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan berorganisasi yang pasti. Dan juga kelompok sosial informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang, seperti halnya teman sebaya dan kelompok arisan. Sedangkan kelompok sosial formal kebalikan dari kelompok sosial informal, yaitu kelompok sosial yang mempunyai struktur dan organisasi yang pasti, seperti halnya kelompok sekolah, kelompok beberapa organisasi yang lain. Berikutnya yang kedua yaitu lembaga peranata sosial. Lembaga peranata sosial yaitu sekumpulan tata aturan yang ada dalam masyarakat, seperti halnya peranata pendidikan, peranata keluarga, peranata keagamaan, peranata ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat. Stratifikasi sosial terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan yang terakhir yaitu campuran. Contoh stratifikasi sosial terbuka yaitu anak tukang becak karena rajin sekali berbelajar dan menumpuk perguruan-perguruan tinggi, dia berhasil menjadi ibu kota Indonesia. Sedangkan contoh stratifikasi sosial tertutup seperti halnya sistem kasta yang ada di Bali. Dengan adanya sistem kasta tersebut, membuat mereka sulit berpindah strata sosial dalam prosesnya. Yang berikutnya yaitu contoh dari stratifikasi sosial campuran. Contohnya yaitu kasta tertinggi yang ada di Bali. Kasta tertinggi yang ada di Bali, mereka memiliki kebebasan untuk berubah. Ia bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Yang keempat yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah interaksi sosial dengan perpindahan dari satu profesi ke profesi yang lain. Contoh, ketika seseorang guru naik jabatan menjadi seseorang kepala sekolah, ia merupakan salah satu bentuk dari mobilitas sosial. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah proses interaksi sosial yang terjadi secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya gagasan atau wujud ideal. Gagasan atau wujud ideal merupakan struktur dari kebudayaan, karena merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada. Karena setiap ide-ide dan gagasan yang ada itu semuanya berstruktur. Ada kalanya yang
norma tertinggi, norma paling bawah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dikatakan dengan proses sosial adalah interaksi sosial, yakni menjelaskan bagaimana hubungan antar masyarakat dalam suatu kelompok ataupun individu. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Jadi, suatu hubungan bisa dikatakan interaksi sosial jika adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam suatu masyarakat, baik antar individu ataupun kelompok. Proses interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada kalanya proses sosial asosiatif dan yang kedua yaitu proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Bentuk-bentuknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga asimilasi. Kerjasama adalah usaha bersama untuk tujuan bersama. Bentuk kerjasama antara lain seperti halnya kerukunan, bergaining, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah interaksi sosial yang bertujuan untuk meredakan suatu masalah, seperti halnya arbitrasi, mediasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan dengan meleburkan suatu perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang dinamakan dengan proses sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengakibatkan pada pertentangan untuk mencapai tujuan. Macam-macamnya seperti halnya konflik, kontravensi, persaingan, semuanya adalah bentuk interaksi sosial. Kemudian karena untuk tujuan yang diinginkan, mereka mengakibatkan pada pertentangan. Seperti halnya perlombaan dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan teknologi dan media. Riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan. Yang pertama, ditemukannya bahasa. Yang kedua, berkembangnya seni tulisan dan kemampuan bicara menggunakan bahasa. Yang ketiga, berkembangnya reproduksi alat-alat cetak dan kata-kata tertulis. Yang keempat, lahirnya komunikasi elektronik seperti halnya telepon, radio, dan lain-lain. Jenis-jenis media seperti halnya suara, grafik, musik, teks, dan animasi. Jenis-jenis media tersebut dapat menimbulkan seseorang bisa berkomunikasi dari antar individu maupun kelompok. Jenis-jenis media komunikasi menurut Sailingwen ada 3. Yang pertama, media komunikasi antar pribadi. Yang kedua, media penyimpanan. Yang ketiga, media transmisi. Yang pertama adalah media komunikasi antar pribadi. Media ini mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan komunikasi manusia secara lisan dan tulisan. Pada awalnya, media ini hanya dimanfaatkan manusia sebagai sarana komunikasi secara personal saja, lalu berkembang menjadi komunikasi massa. Bentuk-bentuknya seperti halnya suara, grafik, video, teks, musik, animasi.
Yang kedua yaitu media penyimpanan. Agar keenam bentuk media komunikasi antar pribadi tersebut bisa terlacak oleh orang lain, maka dibutuhkan suatu media yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan yang digunakan manusia, seperti halnya buku dan kertas, kamera film, proyektor, pita perekam video, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media transmisi. Transmisi sering disebut juga sebagai media perantara, yakni perantara antara kedua bentuk komunikasi sebelumnya, yaitu komunikasi antar pribadi dan media penyimpanan. Selanjutnya pada pembahasan yang keempat yaitu masyarakat cyber, yakni masyarakat maya. Masyarakat cyber adalah masyarakat yang berada di dalam dunia maya. Proses sosial dan interaksi sosial masyarakat cyber yang pertama menggunakan jaringan interaksi, yang kedua memiliki alamat rumah, email, yang ketiga memiliki kontak. Dalam masyarakat cyber juga terdapat proses asosiatif dan disosiatif, seperti halnya masyarakat lain pada umumnya. Jadi, sebuah interaksi yang berada dalam masyarakat cyber bisa berinteraksi secara optimal dengan menggunakan jaringan, alamat rumah yang email, dan memiliki kontak. Ketiga, proses ini saling berkaitan satu sama lain. Jika ada jaringan saja tetapi tidak memiliki kontak, tidak akan terjalin yang dinamakan dengan interaksi sosial. Karena interaksi sosial terdiri dari dua orang atau lebih. Sedangkan kalau satu saja tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Kemudian kelompok masyarakat maya dan kebudayaan. Yang pertama dibentuk berdasarkan kegemaran dan kebutuhan. Yang kedua membutuhkan perlengkapan dan peralatan. Yang ketiga bentuk sistem kelompok jaringan. Yang keempat sistem pengetahuan. Yang kelima mata pencarian dan sistem ekonomi. Yang terakhir yaitu karya komunitas seperti masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu peranata sosial dan kontrol sosial. Yang pertama ada pembatasan akses, yang kedua login dan password, yang ketiga hukum sosial, yakni pencurian data dan pelecehan, yakni dengan adanya kontrol sosial bisa menjaga interaksi sosial di dunia maya, biar tidak adanya pihak yang dirugikan, antara seperti halnya pencurian data, pelecehan tersebut. Yang selanjutnya yaitu aplikasi cyber. Aplikasi cyber ada dua, yaitu government, yakni pemerintah elektronik. Yang kedua yaitu e-commerce, yakni kumpulan teknologi aplikasi untuk melakukan elektronik. Cyber law sebagai hukum konsekuensi cybercrime, yakni cyber law adalah hukum yang ada dalam dunia maya, sedangkan cybercrime yaitu kejahatan dunia maya seperti halnya pelanggaran norma, pelecehan seksual, pornografi, pencurian akun orang lain. Jadi dengan adanya cyber law dapat, yakni hukum yang ada dalam dunia maya, dapat mencegah terjadinya cybercrime ataupun bisa menghukum adanya cybercrime yang ada, agar terciptanya masyarakat interaksi sosial yang benar-benar sempurna tanpa adanya satu pihak yang dirugikan. Sekian